Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan uh, Bonferroni statistics ya, yang kita gunakan untuk multiple contrast. Sebelumnya saya pernah menjelaskan bahwa uh, kalau kita melakukan lebih dari satu pengujian kontras atau multiple kontras, maka alfa yang kita gunakan itu bisa jadi berubah. Oke, baik. Yang pertama, apa itu multiple contrast? Nah, kalau kita hanya punya dua populasi, ya, maka kita hanya punya satu kontras, ya. Jadi misalkan kita membandingkan mu dari dua populasi, ya, yang kita sudah pelajari di uji hipotesis beberapa minggu yang lalu. Ini ekuivalen dengan menguji sebuah kontras. Oke, Oke, saya hanya tulis H0-nya saja, H1-nya berarti tidak sama dengan. Nah, tapi kalau dalam ANOVA kan kita biasanya menguji lebih dari dua treatment. Let's say cuma tiga ya, biar gampang. Oke ya. Nah, jadi kita ingin menguji apakah uh, treatment A memberikan respons yang sama dengan treatment B yang dan sama dengan treatment. Oke. Nah, dari sini kita uh, bisa menurunkan menjadi tiga kombinasi dua kontras ya. Oke. Nah, kalau kita berarti ini hanya bisa diterima kalau apa? Kalau ini diterima, diterima, diterima ya. Salah satu tidak sama dengan nol berarti H0 ditolak kan seperti itu ya. Nah, tetapi kalau kalian ingat, ini saya tulis H01 ya. Eh, Setiap pengujian hipotesis itu memiliki probabilitas melakukan kesalahan. Jadi bisa saja sebenarnya H0 benar tetapi kita menyimpulkan H0 salah atau kita menerima H1. Itu yang disebut sebagai kesalahan tipe 1. Simpulnya probabilitas melakukannya adalah ya, alfa. Oke. Nah, supaya kita menerima ini pada saat H0 benar, artinya kita harus menyimpulkan H01 benar dan H2 benar dan H03 benar. Nah, probabilitas kita menyimpulkan dengan benar di sini berarti berapa? Ya kan? Karena kita memiliki probabilitas melakukan kesalahan sebesar alfa. Ya, jadi probabilitas kita benar 1 minus alfa. Nah, jadi probabilitas kita tiga-tiganya benar berapa? Ya, 1 minus alfa pangkat 3. Probabilitas minimal salah satu eh, salah itu berarti 1 minus alfa pangkat 3. Nah, jadi eh,
kalau mungkin lebih enaknya kita pakai angka saja ya. Misalkan eh, alfa kita 0,05 di sini ya. Di sini berarti ya, probabilitas kita apa mungkin diterima ya. Berarti 0,95 itu berapa? Coba dihitung dulu. Eh, 0,95 kali 0,95 kali 0,95 sama dengan 0,87 857 ini. Nah, berarti probabilitas kita benar ya. Probabilitas benar artinya kenyataannya mu A sama dengan mu B sama dengan mu C dan kita menyimpulkan eh, mu A sama dengan mu B sama dengan mu C karena kita menerima ketiga H01, H02 dan H03. Nah, berarti probabilitas kita tidak menyimpulkan ini benar karena minimal salah satu H0, H1, H0, H2 dan H03 ditolak itu berarti sama dengan 0, berapa? 143. Ini alfa juga kan? Alfa eh, kalau kita menguji ketiga kontras ya secara multi, multiple kontras tiga tadi ya secara simultan ya simultaneous multiple kontras ya. Nah, ini yang disebut dengan alpha E ya. Itu singkatan dari ya. Kalau ini yang 0, ini disebut dengan alpha C kontras. Nah, jadi kalian lihat kalau alpha C kita di satu kontras 0,05, kalau kita punya beberapa kontras yang harus diuji secara bersamaan, multiple kontras yang diuji bersamaan supaya sampai pada satu kesimpulan, ya, maka eksperimen wise-nya atau simultaneous alfanya itu menjadi 0,143. Inflated, membesar. Nah, dari ide sini, maka kalau kita ingin secara bersama-sama kita menerima ini tetap 0,05, maka alfa C-nya nggak bisa dong 0,05. Jadi alfa C-nya itu harus berapa? Ya bisa pakai matematika kan? Berarti alfa C itu harus sama dengan bagaimana kalau dalam rumus matematikanya? Berarti dia pakai sedikit berarti kan begini ya. Berarti hubungannya kan begini ya. Ini kan alfa E ya. Atau gimana? Saya pakai slide baru saja biar nggak terlalu penuh. Ya, pangkat jumlah kontras ya. Jumlah kontras. Bukan treatment, Kak. Jumlah kontras. Nah, berarti ya tinggal kalian balik saja. Berarti 1 minus alfa C sama dengan pangkat K. Sama dengan 1. Ya, berarti
Nah, jadi di masing-masing kontras, alfanya, kalau kita ingin secara totalitas 0,05, ya eksperimen twice, tiga-tiganya benar itu 0,95 probabilitasnya, maka di masing-masing kontras itu 1 minus alfa satu minus akar pangkat K, 1 minus. Ya, jadi kalau contohnya tadi ya, berarti 1 minus akar pangkat 3 seperti ini. Ya, nanti kalian bisa hitung sendiri. Pasti kurang dari. Nah, ada yang namanya Bonferroni, dia menemukan, ya karena kan kita nggak agak rumit ya, maka Bonferroni dia menurunkan apa yang disebut dengan pertidaksamaan Bonferroni. Ya, jadi Bonferroni punya pertidaksamaan alfa E kurang dari n alfa. Nah, jadi alfa E kurang dari n alfa C. Nah, jadi kalau kita ingin alfa E-nya 0,05, ya berarti alfa C-nya dibagi seperti ini ya. Ya, berarti kalau kita experiment wise inginnya 0,05, kalau kita punya 3 ya berarti hmm, seperti ini. Oke, nah ini yang disebut dengan pertidaksamaan Bonferroni. Ya, nah tapi sekali lagi ya, n-nya itu jumlah kontras atau jumlah perbandingan lah secara. Nah, ini tergantung konteks ya. Kalau di contoh yang alkohol, misalkan kita bikin kontras basa ya kalau nggak salah terhadap 3 alkohol, berarti kan ada 3 kontras ya, simple effect. Ya. Berarti E-nya 3. Oke, nanti kita lihat lagi pada saat kita bahas. Oke, nah satu lagi setelah kita punya pertidaksamaan Bonferroni, nah pada saat kita ingin membuat confidence interval ya misalkan atau kita uji hipotesis ya, kita tidak pakai T yang biasa tetapi yang disebut dengan Bonferroni T. Ya. Kalau T biasa kan hanya ada 2 populasi misalkan seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan banyak ya, kalau kita punya 3 kontras, maka T-nya tidak lagi T yang biasa, tetapi Bonferroni. Nah, Bonferroni T itu punya 2 parameter tambahan. Jadi misalkan di sini jadi secara umum dia ditulis sebagai seperti ini. Dimana ini tadi ya eksperimental dua sisi ya. Berarti ini alfa E per 2 ya seperti ini. Eksperimen wise ya. Ini adalah jumlah berapa comparisons ya, multiple comparisons ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini adalah degree of freedom error dari MSE. Nah, ini ada tabelnya sendiri, tapi kalau kalian punya Excel, sebenarnya gampang dihitungnya. Kita cari T ya.
kali K. Ya, jadi di Excel dicari 2 kali K. Tapi kalau di buku-buku statistik biasanya, nggak semua buku statistik sih, experimental design biasanya ada tabel Bonferroni-T. Oke, nanti kita lihat pada saat kita bahas soal. Oke, baik, itu untuk penjelasan terhadap Bonferroni. Ya.